Halo pemirsa di rumah, apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Kembali bergabung di acara talk show literasi digital dan pastinya acara ini selalu harapannya dinanti-nantikan dong. Karena kita banyak sekali informasi tentang literasi digital yang pastinya berguna buat kita semua. Seperti yang satu ini, kali ini saya akan membahas toleransi di media sosial. Kenapa penting? Karena memang internet mendekatkan kita dengan yang jauh, tetapi belum tentu kita merasa perlu dekat sama yang jauh tersebut ya. Artinya kesopanan, menghargai perbedaan-perbedaan pendapat itu tidak serta-merta berlangsung di sosial media. Tapi secara tatap muka kita tetap sopan. Cuman kok di internet perilakunya berbeda? Nah, itu yang mau kita bahas. Ini pasti ada penyebabnya dan juga ada caranya bagaimana kita menghadirkan etika di ruang digital. Karena kita semuanya ingin menciptakan ruang digital yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Siapa yang setuju di rumah angkat tangan? Nah, itu ya. Ya, kamu bagus. Oke, bersama saya sudah hadirkan menemani saya tepatnya dua narasumber yang keren-keren. Saya akan perkenalkan mereka, sudah hadir dan duduk di samping saya dengan manisnya. Yang pertama adalah Mas Hamas Nahdi. Yes. Oh, Mas Hamas Nahdi selaku koordinator divisi program siberkreasi. Ya, muka yang tidak asing lagi buat saya. Bagaimana Mas Hamas? Ini namanya kalau pakai Mas depan kayak pengulangan ya, Mas Hamas gitu. Betul. Jadi kalau saya sering ke Jawa, kalau dipanggil Mas pasti nengok terus saya. Iya betul. Padahal dipanggil Mas banyak ya. Dan tentu saja Mas Hamas tidak sendirian, ada Mbak kalau ini. Mbak Siti Kolisoh atau kita akan panggilnya nanti Mbak Olis aja ya. Selaku Senior Officer Media dan Komunikasi di White Foundation. Selamat berjumpa, selamat bergabung di talk show literasi digital. Thank you Mas Yosi. Oke. Nah, langsung saja nih, sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Hamas dan juga Mbak Olis, kita akan sama-sama menyaksikan data tentang cyberbullying di Indonesia. Ya, itu dia data tentang cyberbullying di Indonesia. Ini cyberbullying termasuk salah satu yang cukup unik ya kasusnya kalau di literasi digital ya. Karena pintu gerbangnya bercanda. Tapi begini, kita belum masuk ke cyberbullying dulu. Mungkin karena kita sedang membahas tentang toleransi. Boleh didefinisikan terlebih dahulu nih Mbak Olis, apa itu yang dimaksud dengan sikap toleran? Seperti apa itu sikap toleran? Iya, menarik ya Mas Yosi. Jadi kita tuh hampir setiap hari dengar kata tolerans gitu ya, dengar kata toleransi gitu. Jadi sebenarnya apa sih toleransi itu? Simpelnya sebenarnya definisi toleransi itu kan respect ya, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain gitu. Itu definisi yang sangat sederhana gitu. Nah, tetapi catatannya toleransi ini ada berbagai tingkatan sebenarnya gitu. Okay. Ada yang kita sebut sebagai toleransi pasif, ada yang kita sebut sebagai toleransi aktif. Oke, menarik ya. Jadi kalau dibilang di Indonesia ini kita tuh sudah toleran belum sih gitu ya, pertanyaannya. Udah, kita tuh sebenarnya secara umum mayoritas dari data kami orang Indonesia itu sudah toleran gitu. Nah, tapi tolerannya ini masih tahapan di mana nih gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat 49% kita tuh masih berada di level toleransi pasif. Oke, gitu pasif ya. itu masuknya gimana? Pasif itu kita menghargai, kita menerima ada perbedaan. Saya suku A, dia suku B gitu. Udah gitu ya. Ada yang orang tahu bahwa kita punya beragam agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, pandangan politik yang berbeda, gender berbeda gitu ya, kelompok berbeda, ya sekedar itu aja gitu. Tetapi kemudian belum terjalin dialog yang lebih mendalam lagi gitu. Komunikasi, kemudian respect itu kan harus dimanifestasikan di dalam sebuah praktek yang aktif. Itu gitu. kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Memanifestasikan rasa hormatnya ya. Iya.
Jadi tipe-tipe yang ini ada di grup WhatsApp memantau ya. Memantau tapi tidak pernah hate speech, tidak pernah gitu yang ya. aneh-aneh gitu Aneh-aneh. pemikirannya. Oke. Tapi ini seberapa penting sebenarnya kalau ini sikap toleran ini kita praktekkan di dunia sosial media atau di dunia digital? Iya, kalau hari ini kan sebenarnya dunia kita itu kan ada dua ya Mas ya. Jadi ada dunia nyata Tatap muka, ya, nyata. tatap muka nyata gitu ya. Lalu kemudian ada dunia tatap screen gitu ya. Yang itu lebih real gitu kan. Bangun tidurnya yang pertama kali dilihat screen gitu. Nah, dua perilaku ini tuh menarik gitu ya. Kan karena dia akan berpengaruh satu sama lain gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya hubungan sosial kita ini itu kan sebenarnya didukung oleh konstruksi budaya kita yang terus menerus gitu ya kan. Nah, jadi di dunia media sosial itu sebenarnya kita membawa value itu gitu kan. Gak hanya sekedar pengetahuan tetapi keterampilan. Jadi kalau saya memaknai toleransi itu keterampilan kita. Keterampilan ya. Keterampilan gitu. Gak hanya sebatas bahwa ini adalah bagian dari perspektif gitu ya, toleransi, tetapi kita kalau mau aktif dan toleran kita perlu menaikkan itu sebagai sebuah keterampilan dalam hidup gitu. Keren sekali, ya. Mendefinisikannya sebagai sebuah keterampilan. Kalau Wahid Foundation kan sering menyebarkan nilai-nilai toleransi, kita tahu dari kegiatan-kegiatannya ya. Nah, bagaimana caranya agar nilai-nilai ini bisa diterapkan juga di ruang digital? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget gitu ya. Jadi saya aja ketarik waktu nanya tuh sambil ketarik gitu. Sorry. Jadi tarik tambang ini kita gitu. Jadi kalau orang tuh sering familiar dengan kata toleransi, tapi sejujurnya bahwa mempraktekkan toleransi di media sosial itu nggak mudah, Mas, gitu. Karena pertama sosial media itu menghadapkan kita pada sebuah dunia yang begitu beragam. Nah, jadi titik fundamental dari toleransi itu adalah kita memahami sebuah perbedaan dulu, gitu. Yang kedua adalah our feeling gitu. Jadi kita itu kalau di dunia perasaan kita, karena yang bisa mengontrol perasaan kita itu diri kita sendiri. Betul. Kan, ya. Dan itu yang bisa kita, bagaimana kita bereaksi terhadap informasi, bagaimana kita bereaksi ketika melihat ada informasi yang berbeda dengan apa yang kita pahami, ya kan. Lalu kemudian yang kedua adalah kita perlu mendevelop sebuah rasa ingin tahu. Jadi develop curiosity gitu. Itu kalau lagi lapar gampang loh rasa ingin tahu itu. Oh ya, kalau saya sebenarnya tempe sih. Rasa ingin tempe ya. Jadi kalau rasa ingin tahu artinya ketika kita melihat orang ini dengan ciri A, coba deh kita gali dengan informasi tentang si A ini dengan informasi B gitu. Jadi kita nggak hanya melihat orang itu hanya dalam satu sisi saja gitu kan. Terus kemudian apalagi nih buat yang ketiga itu kalau menurut saya adalah change perspektif. Itu yang penting. Perspektif. Iya, kita harus merubah perspektif ya. Karena di media sosial itu terkadang figur seseorang atau profil gitu ya, informasi itu berapa persen sih yang kita tahu gitu. Jadi kan banyak juga yang pencitraan doang kan pencitraan doang. Kadang ya nggak lebih dari 5-10% yang kita tahu. Makanya itu perspektif itu yang harus kita lihat bahwa orang itu punya pendapat yang berbeda. Dia punya latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, pandangan tentang dunianya aja berbeda gitu. Itu yang terus-menerus. Dan yang terakhir kalau menurut saya adalah praktek untuk respect. Praktek ya. Itu yang banget bakal susah sih. Mantap. Cuman aku sendiri pribadi punya proses pengalaman untuk itu gitu. Yang tadinya aku tahan pengalamannya nanti kita ceritakan ya soal itu ya. Karena ada tuh menceritakan pengalaman. Saya mau pindah ke Mas Hamas yang sudah kedinginan di sudut sana. Bener banget. Ya, kayaknya sedih gitu nggak ditanya-tanyain. Di kutub selatan. Mas Hamas, ini berkaitan dengan laporan Digital Civility Index. Apa itu namanya? Keadaban digital. Keramahan. Iya betul. Netizen Indonesia kan mendapatkan peringkat atau predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut Mas Hamas ini penyebabnya apa nih Mas Hamas? Iya itu hal yang paling sering kita dengar tuh itu. Kadang kita mau bangga tapi ya itu nggak bisa dibanggakan kan. Itu kita nomor satu itu. Nomor satu sebagai masyarakat yang di Asia Tenggara. Di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik paling tidak ramah di ruang digital.
hal ini tentu saja berkaitan sekali dengan isu yang tadi disampaikan oleh Kak Holis ya soal toleransi gitu. Dan itu berkaitan juga dengan ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, ya satu hal yang perlu kita pelajari dulu adalah bahwasanya bicara soal keramahan, bicara soal toleransi, baik di ruang nyata maupun di ruang digital adalah kata sifat sekaligus kata kerja. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ngeklaim diri kita mempunyai sifat toleransi, tapi kita tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas-aktivitas toleransi. Oke. Nah, ada 4 tingkatan sebetulnya yang perlu kita pahami gitu. Ketika kita mau 4 tingkatan ya. bekerja sebagai orang yang mempraktekkan toleransi. Ini dalam 2 konteks ya, baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Oke. Yang pertama adalah kemampuan atau kemauan untuk memahami yang namanya perbedaan. Oke. Itu hal yang niscaya sekali ya. Bicara perbedaan. Perbedaan itu macam-macam. Ya. Ada perbedaan sara, suku, agama, Ya. ras, antar kelompok. Ada perbedaan bahkan perbedaan selera makan, selera makanan. Ya. Perbedaan cara makan bubur, itu juga Ya. perbedaan. Betul. Tapi seberapa besar kita memahami kalau orang lain bisa jadi berbeda dengan Ya. apa yang kita yakini. Itu yang paling dasar. Lalu yang kedua adalah kemampuan memahami cara pandang orang lain, cara berpikir orang lain. Setelah kita tahu perbedaan, tapi kita memahami orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk kita melakukan kompromi ketika kita bersinggungan dengan perbedaan tersebut. Iya. Kompromi seperti apa sih? Siapa yang ngalah? Siapa yang diutamakan? Jiwa musyawarah. Betul ya. sekali. Jiwa musyawarah Jadi, gitu ya. kadang kalau kita kan, gue merasa mayoritas nih, gue merasa lebih banyak kelompok gue, ya lu yang ngalah lah, gitu. Iya, iya, Itu sering iya, banget iya, tuh kasusnya. iya, iya. Gitu. Padahal kan nggak selalu gitu. Kalau kita Iya. bicara praktek toleransi, harus saling, ada rasa saling gitu. Iya. Ada istilah yang Wow. sangat puitik, Iya. misalnya. Puitis. Puitis sekali nih, menurut Oke. saya ini. Awas kalau nggak puitis ya. Kalau Udah semua termehe-mehe nih. kalau semua orang minta dipahami, lalu siapa yang memahami? Wih, boleh. Tapi kalau semua orang memahami, pasti semua orang akan dipahami. Wah, betul, Gitu. betul. Itu kelihatan simple tapi sangat mendalam. Iya, Gitu, iya. bicara soal kesadaran kritis kita soal memahami. Dan yang terakhir adalah paling akhir nih, ini dia disebut sangat toleransi ketika kita sebagai individu atau sebagai kelompok mampu melakukan gerakan kolaborasi antar perbedaan kelompok tadi. Nah, itu udah Kolaborasi. paling top itu. Artinya udah nggak bicara soal memahami perbedaan pendapat saja, tapi udah mampu bekerja sama dalam beberapa gerakan-gerakan kemanusiaan. Wow. Gitu. Misalnya dengan Mas Yosi di Siberkreasi gitu. Iya. Itu juga gerakan kolaborasi yang Iya. punya perbedaan antar kelompok. Iya. Itu yang perlu disadari yang pertama. Wow, keren. 4 tingkatan ini ya. Semoga pemirsa di rumah mendapatkan masukan nih dalam hal kita. Ini masih awal nih, masih segmen pertama ya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan bagaimana berperilaku atau bagaimana landasannya supaya kita akhirnya secara otomatis jadi orang yang punya toleransi, terutama di ruang digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana karena masih banyak sekali informasi penting yang akan kamu dapatkan di sini. Stay tune. Pikirlah dulu kawan sebelum bibir berucap katamu terekam jejak jemarimu berdansa kawan jangan kau salah berpijak pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Wah, tuh. Kalau Project Pop yang bikin lagu memang pasti enak ya. Hah? Nggak ada Project Popnya ya? Oh ya, itu JKT48 sama... Ya waduh, Project Pop sebenarnya lebih dari 48 umurnya. Tapi tadi ada liriknya yang saya tangkap ya, itu soal kata bijak. Memang harus jadi orang tuh harus bijak supaya kita bisa menjaga etika di ruang digital. Bicara soal menjaga etika di ruang digital, kita punya datanya. Kita simak dulu yuk.
Ya itu dia tadi datanya ya. Saya tertarik dengan belum apa-apa data tersebut memberikan informasi bahwa jangan menggunakan kata yang multitafsir. Tahu nggak kata yang multitafsir itu apa? Salah satunya. WK. Ini ketawa nyinyir apa ketawa sabar atau apa ya gitu ya? Kita nggak pernah tahu begitu ada WK. Atau ngetawain gue gitu. Jangan-jangan ngetawain gue, iya multitafsir. Oke, saya ke Mbak Olis dulu ya. Mbak Olis, tadi kan kita bicara soal menerapkan sikap toleransi. Kalau menumbuhkan sikap toleransi ini hal yang berbeda ya. Ya. Ini bagaimana nih caranya kita atau kiatnya menumbuhkan sikap toleransi ketika kita bermedia sosial? Iya, sebenarnya untuk menumbuhkan sikap toleransi itu ada pada pilihan individu ya. Jadi kita mau termasuk yang pasif atau yang aktif gitu ya. Namanya juga kita audiens gitu ya, sebagai penerima informasi. Bagaimana kemudian kita mentransfer informasi itu kembali gitu di dalam sebuah aksi atau tindakan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sikap toleran itu bisa kita latih, Mas, gitu. Jadi orang yang awalnya, kalau kami di Wahid Foundation selalu yang kita dorong itu adalah toleransi aktif, gitu. Toleransi aktif. Karena biar bagaimanapun kita sebagai individu, sebagai masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman, gitu ya, itu yang akan menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, salah satu caranya untuk tetap menjaga kekuatan ini adalah dengan memastikan masyarakatnya itu punya daya tahan atau resiliensi. Nah, resilient itu bisa kita tumbuhkan, salah satunya adalah memiliki sikap yang toleran kayak gitu. Nah, jadi yang pertama cara menumbuhkannya adalah kita harus terus-menerus memberikan informasi yang beragam kepada kepada mencoba aktif dengan mempraktekkan, misalnya membahasakan pendapatnya gitu. Itu kan jadi konten juga ya. Betul. Kan konten positif bukan cuma bicara soal video, foto ya. Ternyata komentar-komentar positif juga konten, bukan? Itu juga konten. Betul, tapi nggak gampang loh kita memberikan pendapat. Nah, kalau memberikan pendapat, saya mau nanya Mas Amas, mungkin sudah punya pengalamannya nih. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menyuarakan pendapat dalam diskusi atau mungkin memberikan komentar atas isu tertentu di media sosial tanpa takut dihujat oleh netizen. Mungkin karena banyak yang takut dihujat jadi pada pasif ya. Bisa, betul. Bisa jadi. Betul, jadi memang bicara soal komentar ya, percakapan di ruang digital itu sebetulnya kita menerapkan di dunia nyata, seperti di dunia nyata saja gitu, cara kita berkomentar di dunia nyata. Tidak ada bedanya, hanya beda platform saja, hanya beda toolsnya saja. Nah, tadi ada kata-kata yang menarik gitu, penggunaan bahasa yang diksi, bahkan emot aja itu bisa jadi salah kaprah gitu. Emoticon itu, misalnya kita lagi berduka tapi emoticonnya senyum atau tertawa itu itu bisa mempengaruhi juga gitu. Atau ya tanpa emoticon pun kata-kata bisa jadi sangat kaku gitu. Padahal kalau kita ngobrol langsung ekspresif kita gitu. Tapi kalau di kata-kata teks kan itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada 3 hal yang perlu kita lakukan nih kalau mau berkomentar dulu nih di dalam percakapan apapun, diskusi misal di komunitas atau di grup WA nih. Yang pertama adalah kita bertanya kira-kira seurgent apa kita harus berkomentar gitu. Urusannya dengan kita apa gitu, relate atau tidak dengan hal-hal yang sifatnya umum. Gitu misalnya ada diskusi soal kasus perceraian gitu, artis gitu. Kenapa kita harus komentar gitu? Kita bertanya, itu kan masalah personal misalnya. Apakah kita bijak berkomentar? Itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua adalah kita bertanya pada diri kita sendiri, kalau kita berkomentar dan kita rasa itu penting untuk berkomentar, kita bertanya, kalau kita jadi orang tersebut gitu atau jadi objek bahasan tersebut, kita akan tersinggung atau tidak? Itu kita harus tanyakan nih gitu. Karena bisa jadi kita nganggap itu adalah kata-kata yang tidak menyinggung, tapi ternyata bagi orang itu tersinggung gitu. Karena standar tersinggung menyinggung kan beda nih. Kalau kita udah akrab mungkin tidak tersinggung, tapi kalau bagi orang asing terutama di ruang digital bisa jadi beda hal. Dan yang terakhir adalah kita perhatikan setiap diksinya, setiap kalimatnya. Ada nggak kata-kata yang kira-kira beririsan dengan atau sentimennya dengan sentimen sara, sentimen ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi dibaca ulang ya? Dibaca ulang, baru saja penting kita... banget. Betul, jadi nggak ada alasan lagi tuh, saya hilaf atau udah terlanjur gitu. Mungkin sekarang ada beberapa aplikasi udah ada fitur edit tuh, kayak Twitter juga gitu. Tapi kan sekarang gampang banget di screen capture orang lain terus langsung
diviralkan dan sebagainya. Kalau saya mau nambahin kasih ini juga bisa, kasih disclaimer. Jadi Oke. misalnya gini, kita kan Typo. menjawab pendapat orang Oke, ya. oke. Maaf ya ini pendapat saya saja. Oh, ya, itu boleh, Nah, boleh. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ini Iya, pendapat iya. saya saja. Betul, Gitu ya. betul. Itu bisa juga. Disclaimer aman ya. Cuman tadi yang Mas bilang yang di awal, kalau nggak perlu nggak ngapain komentar. Betul. Iya. Masalahnya netizen suka kalau komentarnya di likes. Atau ada yang balas komentarnya dikomenin lagi. Iya, iya. Itu bentuk perhatian yang paling kecil bisa didapatkan ketika netizen tidak mendapatkan banyak perhatian di rumah, bukan? Betul. Loh. Iya. Curhatnya di sosial media. Oke, balik lagi Mbak Olis nih. Sejauh mana paparan konten-konten negatif, ini termasuk kekerasan, berita hoax, kan konten negatif itu semua ya, ujaran kebencian di media sosial ini berpengaruh terhadap perilaku para netizen? Ya, kalau kita belajar tentang social behavior change gitu ya, Iya. informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Itu data saintis lah yang bisa mengkonfirmasi itu gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi kalau kita bicara mengenai tindakan intoleransi, Iya. ujaran kebencian, itu sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapannya, Mas, gitu. Yang pertama adalah ada perilaku bias yang kita normalisasi. Asik nih, perilaku bias. Ya, perilaku Dinormalisasi. Jadi bukan cuma dinormalisasi. sungai aja yang dinormalisasi ya. Perilaku bias juga kalau kita normalisasi akan berubah menjadi kebiasaan atau tindakan bias. Lalu kemudian dari tindakan itu muncul lagi kalau dibiasakan adalah diskriminasi. Nah, Oke. itu nanti kaitannya dengan intoleransi begitu. Lalu naik lagi levelnya adalah kebencian gitu. Kebencian kan dari ketidaksukaan itu. Nah, komen negatif gitu ya, mendehumanisasi orang gitu ya, menjelek-jelekan, terus kemudian dia tidak menerima perbedaan, lalu merasa dirinya yang paling benar, pendapatnya yang harus paling didengerin, divalidasi. Nah, itu ada salah satu bentuk tindakan bias gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya itu kemudian kita biasakan gitu ya, bahwa Ya. oh nggak apa-apa gitu, Ya. tanpa kita ada proses untuk mengoreksi gitu ya, itu akan lama-lama akan semakin mengental gitu kan, lalu kemudian meningkat pada perilaku tadi. Sehingga orang sudah tidak melihat lagi itu sebagai suatu hal yang sebaiknya dihindari ya, karena sudah terbiasa. Dia terbiasa. Betul. Iya. Oke. Kalau ke Mas Hamas nih, kan itu tadi contoh konten pengaruh dari konten-konten negatif. Nah, kalau konten positif sendiri, ini gimana caranya? Ada nggak sih cara yang bisa dilakukan untuk mendorong penyebaran konten-konten baik atau positif di media sosial? Oke, jadi kalau di Cybercreasi sendiri kan kita juga membuat 4 pilar digital gitu. Dan 2 pilar itu yang berkaitan sekali dengan isu toleransi, yaitu soal digital ethics, ethics dan culture kan, ethics digital dan culture digital. Ya. Jadi masyarakat atau kita sebagai individu harus paham dulu nih soal budaya dan etik digital. Hal apa saja sih yang sebetulnya itu bisa menghambat kita gitu dalam silaturahim dengan masyarakat di ruang digital. Sama halnya dengan ruang nyata. Itu yang pertama. Baru setelah kita memahami etika dan budaya sebagai fondasinya, gitu, baru tuh kita udah mulai bisa creating konten yang ini tidak bersinggungan dengan kedua hal tersebut, tidak melanggar gitu, dan hal itu yang perlu kita terapkan gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan bahwasanya masyarakat ruang digital tuh semua kelompok umur, semua kelompok gender ada, lalu juga ada teman-teman disabilitas, lalu ada teman-teman minoritas beragama, minoritas suku. Itu yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai konten kita ternyata menyinggung salah satunya gitu. Jadi kita harus langsung cross check lagi. Jadi ada proses screening yang kita lakukan secara mandiri itu dulu gitu. Jangan sampai di screening dulu oleh Facebook atau di screening dulu oleh platform gitu. Iya. Facebook itu di tahun 2020 di triwulan pertama itu menyaring hampir 9 juta konten yang dianggap ujaran kebencian. Iya. Dan seberapa sedikit ya? Itu hanya hanya 3 bulan Itu ya, hanya dengan waktu yang 9 juta konten gitu. Ya. Itu luar biasa banyak, dan itu di Indonesia gitu. Kita bayangkan gitu di negara-negara lain misalnya. Jadi kadang orang tidak memikirkan hal-hal yang di luar sana, di luar dirinya, di luar identitasnya. Ya. Nah, itu yang kemampuan itu yang perlu diperdalam. Jadi orang yang toleran di ruang digital itu pasti punya 2 karakter.
dia punya kecerdasan dan dia punya kearifan gitu. Wow. Gitu. Arif dan cerdas itu hal yang pasti dimiliki oleh orang yang toleran. Iya, apakah Anda bernama Arif? Bersyukurlah. Semoga perilaku Anda di sosial media juga sesuai dengan namanya. Kalau saya setuju dengan tadi ya, kalau kita ini masukan dari Mas Hamas juga bagus, tapi semudah itu juga kalau kita aktif ya menyuarakan hal-hal yang positif. Yes. Kan kebiasaan netizen ya, yang viral-viral itu suka dibahas Iya. gitu ya, sehingga kita jadi bingung kenapa konten-konten yang seperti ini lebih viral daripada konten-konten positif. Betul. Mungkin mengimbanginya, kita jadi orang yang aktif. Kalau ada konten positif, kita komentarin yang positif Positif. dengan komentar yang Betul, itu positif juga. tentu saja. Oke, nggak selesai nih sampai di sini, masih banyak sekali informasi yang bisa kita kupas. Saya juga masih asik ngobrol, tapi kita mau minum sejenak, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Ya, kembali lagi di Talk Show Literasi Digital. Tadi adalah data tentang cara mengatasi cyberbullying ya, buat yang di rumah pemirsa. Karena akhir-akhir ini tadi aja ada konten viral tentang anak lagi dibully temannya diikat di pohon ya. Mungkin kita bisa menjadi para pelapor ya untuk cyberbullying ini supaya kita sama-sama bisa memperkecil bercanda-bercanda yang kelewatan ini. Masalahnya pintu gerbangnya bercanda sih agak sulit tuh ya. Orang soalnya kalau kelewatan bercanda nyadarnya Ya, di belakangan kan. belakang. Udah kebanyakan ketawa. Oke, balik lagi ke masalah toleransi ya. Kita bicara soal akibat intoleransi di media sosial. Saya akan masuk ke Mbak Olis. Pertanyaannya 3 menurun, udang kering. Apa? Wah, TTS ya. Ini jawabannya. Nggak ada pencet tombol. Apa saja yang mendorong sikap intoleransi di media sosial? Nah, ini mungkin berkaitan dengan tahun politik kali ya biasanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya intoleransi itu kan muncul pertama kalau as a human being ya, sebagai kita sebagai manusia itu pertama ada ketidaktahuan ya. Dan yang kedua adalah mereka jarang terpapar sesuatu yang heterogen. Itu pasti. Dan yang ketiga, mereka kurang bersinggungan dengan kelompok yang berbeda. Nah, sekarang adanya media sosial itu ternyata informasi yang kita sukai gitu ya. Iya. Semakin kita suka sesuatu, maka yang akan disajikan di timeline kita kan sesuatu yang kita sukai terus, algoritma gitu, tersebut, algoritma ya. tersebut gitu. Jadi itulah yang mempertebal kemudian sikap fanatisme, sehingga kemudian kesukaan kita itu Ya. seolah-olah dianggap sebagai arus utama dan kebenaran, gitu. Dan kita menolak ada fakta-fakta keberagaman yang lain, gitu. I Itu see. salah satu yang bisa kita contohkan adalah fanatisme terhadap calon politik ya, dalam konteks Iya. politik Pilihan, tertentu, pilihan. pilihan politik Iya. tertentu gitu. Yang ada ya kita akan bersikukuh dengan pilihan kita dan yang lain akan bersikukuh dengan pilihannya. Betul. Tanpa kemudian kita melihat bahwa lah kita ini sama-sama manusia, sama-sama pendukung, artinya satu sama lain itu ya memiliki hak yang sama gitu ya. Iya, iya, iya. Dan kenapa kemudian kita membangun tembok gak bangun jembatan aja di media Iya, iya, sosial kayak gitu. Wow, ini apalagi kalau kita biasa ya, kita udah melihat lah. Sebelum TV mulai, biasanya sosial media udah mulai itu ya, Iya. perdebatan-perdebatan, hiruk pikuk ya. Mungkin juga masalah kita ke bawah suasana juga kadang-kadang ya. Iya. Ke bawah-bawah jadinya Iya, gitu loh. Kan kita udah pernah punya pengalaman tuh ya, Betul. tahun politik
politik. Ada yang berantem, unfriend, bahkan rumah tangga suami istri aja bisa berantem gitu ya. Tapi kalau tadi ngomongin soal pengalaman kan, yang saya tahan jangan cerita dulu. Oke. Punya nggak pengalaman intoleransi atau ya semacam itulah di sosial media? Iya, nah ini juga nyambung ya tantangan kita ya. Yang namanya misinformasi ya, sampai dalam bentuk hoax itu kan nggak akan pernah, dia sifatnya awet, long lasting gitu kan. Awet ya. Aku inget banget dulu Mas. Jadi dulu sebelum ada platform media sosial ya seperti yang ada sekarang gitu ya. Orang itu kan menyebarkan berita bohong itu kan dari CD ya, kaset gitu-gitu ya, yang dijual di pasar-pasar itu. Saya ingat banget bahwa salah satunya adalah Gus Dur itu sebagai tokoh itu juga pernah menjadi korban hoax gitu kan. Waktu itu Gus Dur sebagai presiden kalau nggak salah, beliau itu memimpin sambutan di sebuah gereja karena ada perayaan Natal. Lalu kemudian di dalam video itu dinarasikan bahwa Gus Dur dibaptis untuk pindah agama. Nah, itu saya muncul ketika saya masih SD. Kemarin di salah satu platform media sosial itu muncul video itu lagi. Itu bagi saya ini zaman udah sebegitu lamanya, tetapi hoax ini masih tetap ada. Kita bayangin orang-orang yang percaya, dan dulu kan ruang untuk mengklarifikasi itu kan minim. Kalau sekarang kita stempelin hoax ada, udah bisa ini kan satu sama lain mengkoreksi gitu kan. Nah itu salah satu bahayanya kenapa kemudian kita harus aktif untuk melawan misinformasi dan kayak gitu. Iya. Emang tapi kalau kita lihat ya, siapa sih pemimpin yang nggak pernah kena hoax? Hampir semua pemimpin pasti jadi sasaran hoax. Kalau Mas Hamas sendiri punya pengalaman yang sifatnya personal menghadapi orang-orang yang intoleran di media sosial? Kalau di akhir-akhir tahun ini jujur saya agak kurang ya mengalami kasus-kasus tersebut karena tadi dijelaskan ini bukan prestasi loh, jangan bilang kurangin tuh kayak aduh pengennya sih banyak ya gitu. Iya, kadang biar kita tahu juga sebenarnya apa sih yang ada di pikiran orang-orang intoleran kan kita juga perlu memahami ya. Ngomongnya kayak prestasi soalnya. Apakah udah kehabisan energi gitu? Aduh kayaknya kurang nih. Ya, saya harus menyelami dunia itu lagi kayaknya. Nah, itu bahwasanya ada algoritma di ruang digital, algoritma sosial media, kita akan ditampilkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kehidupan kita, dengan apa yang sering kita lihat, lalu apa yang sering kita tonton dan sebagainya. Dan kebetulan algoritma saya itu kebanyakan teman-teman juga ya, teman-teman yang jejaring gitu, teman-teman kelompok-kelompok yang toleran ya hasilnya juga seperti itu yang ditampilkan gitu. Jadi kalaupun saya mau iseng, saya biasanya mainnya ke Twitter gitu. Di Twitter tuh salah satu tempat pertarungan netizen yang luar biasa juga, atau Facebook gitu. Itu yang kalau kita mau iseng-iseng nyari. Tapi dulu beberapa tahun lalu saya pernah main Facebook gitu sebagai salah satu platform. Jadi Facebook itu salah satu platform yang paling banyak ujaran kebenciannya dan hoax-nya itu. Hoax juga kan? Gitu, betul. Karena semua orang dengan sangat mudahnya di sana kan berkomentar. Jadi beberapa kali saya mengalami kasus adalah ketika saya memiliki pandangan yang berbeda bagi dia, mereka tuh langsung mencap saya sebagai kelompok tertentu gitu. Gitu misalnya saya dicap sebagai PKI atau liberal itu paling umum. Padahal gitu, saya yang disebut liberal sekaligus disebut sebagai PKI gitu. Padahal dua itu aja udah beda ideologi. Itu terjadi ternyata dan judging stereotype dan labeling itu ketika orang merasa tidak mampu diskusi berbeda pendapat dengan baik. Ketidakmampuannya itu yang akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan judging dan labeling tadi. Iya. Itu sih. Wow, iya pasti jelas lah, apalagi masuk tahun politik ya. Iya, Kalau mau iseng memperbanyak pengalamannya, sebenarnya sederhana, kita mengikuti satu akun dari pilihan politik, terus kita mau berkomentar yang berlawanan dengan para followersnya, itu pasti akan latihan lagi ya menjawabnya. Oke, masih buat Mas Hamas nih, kan kita tahu toleransi bolehlah di media sosial ini masih banyak PR-nya ya. Ini menyebabkan orang salah satunya malas menyuarakan pendapat atau berkomentar karena takut tadi kita bahas dihujat gitu ya, atau diserang gitu, atau dicap. Wah berarti kamu termasuk ini ya. Ini bagaimana merubah fenomena ini sekaligus menciptakan ruang digital yang ramah dan sehat menurut Mas Hamas? Ya, ini sebetulnya PR yang panjang, butuh
kerjasama dan kolaborasi semua pihak gitu, baik pemerintah, swasta maupun kita sebagai masyarakat gitu. Ya. Dan misalnya tadi menyambung sedikit bahwasanya dua isu yang paling banyak ujaran kebenciannya dan hoaxnya adalah isu politik dan isu agama. Kenapa isu tersebut? Kalau saya mengamati dan menganalisis, kedua isu itu sangat personal, sentimennya sangat personal. Karena bicara soal belief ya, keyakinan kita. Keyakinan politik juga bicara soal keyakinan kan. Keyakinan orang yang akan kita pilih lalu dan agama juga. Itu dan tentunya hal dasar itu pengetahuan soal keragaman ini yang paling dasar gitu. Teman-teman Wahid Foundation sudah melakukannya di berbagai wilayah dan itu support sekali untuk membangun kesadaran masyarakat, memberikan literasi bahwa kita hidup memang berbeda dan harus kita terima dengan sangat-sangat baik dan itu niscaya. Kalau kita percaya ya dengan teisme bahwasanya Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu ini dengan seragam tuh sangat mungkin. Ya Dia Maha Kuasa ya. Tapi kenapa proses itu tidak terjadi? Karena memang kita di-challenge ya, ditantang sebagai umat manusia untuk belajar bersama-sama melakukan konsensus, belajar bersama-sama bermasyarakat dengan perbedaan itu. Itu ada tantangannya gitu. Jadi itu yang paling pertama perlu dilakukan. Yang kedua adalah kita melakukan literasi digital kepada masyarakat di seluruh lapisan masyarakat. Nah ini PR yang sangat besar nih, makanya Siberkreasi saja dengan 125 jejaring organisasi, ternyata masih banyak masyarakat yang belum kita sasar nih untuk di literasi digital, untuk kita ajarkan soal etik digital tadi, soal culture digital gitu. Itu hal-hal yang mendasar untuk akhirnya membangun soal sifat dan karakter toleransi. Itu sih dua hal Jadi tersebut. memang harus sebuah gerakan kolaborasi ya. Betul banget, udah nggak bisa sekarang sendiri gitu. Iya, termasuk juga over komunikasi karena ada orang yang sudah ikutan literasi digital lupa lagi gitu ya, atau dia belum menganggap ini penting sehingga ya belum dia terapkan juga dalam perilakunya di dunia sosial media. Nih pertanyaan buat Mbak Olis nih, sikap fanatis itu sebenarnya bagus nggak sih untuk dipakai sebagai warga digital dalam berkomentar dan berpendapat? Ya, kalau saya melihatnya fanatik itu kuncinya adalah sikap yang berlebihan ya. Jadi yang kita dorong adalah sikap objektif dan proporsional gitu. Jadi bahwa kita memiliki preferensi pribadi di media sosial, oke, itu adalah hak Anda sebagai manusia, sebagai warga negara. Tetapi kalau Anda kemudian memaksakan gitu kan, lalu kemudian atau kamu mengabaikan pendapat orang lain, atau kemudian kamu memaksa orang lain untuk setuju terhadap pendapat Anda, nah itu adalah perilaku yang tadi saya bilang, perilaku yang salah, nggak tepat gitu. Jadi kalau fanatisme itu memang diri kita lah yang harus merubah sih gitu, untuk tidak kemudian berlebihan terhadap sesuatu. Entah itu percaya terhadap figur gitu ya, entah itu kemudian kita suka banget pada sesuatu gitu kan. Nah, ya itu yang perlu kita kelola. Berarti ini menjadi sebuah peringatan ya, pengingat yang baik sebenarnya kalau kita sudah fanatis sama sesuatu, terlalu suka sama sesuatu, itu bisa menyebabkan kita berlebihan juga membela sesuatu tersebut. Padahal kita tahu tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna ya. Oke, masih banyak informasi menarik lainnya, masih seru juga obrolannya, tetapi kita mau ngobrol sendiri dulu di sini tanpa melibatkan kamu, tapi kamu akan dilibatkan setelah yang satu ini, oke? Ya, kembali lagi di talk show literasi digital. Tadi ada tips-tips ya untuk bisa aman ya beraktivitas di media sosial. Cuman ini menarik ya, kalau saya ada satu pertanyaan sisipan ya. Orang kadang-kadang merasa aman justru bukan dengan memperlengkapi dirinya dengan kemampuan menyampaikan pendapat yang baik,
melengkapi dirinya dengan akun-akun palsu ya, maksudnya private gitu, sehingga mereka merasa aman kalau mereka berkomentar karena orang nggak tahu siapa yang komentar. Ini sebenarnya benar atau enggak nih menurut masing-masing deh? Kalau menurut Mas Amas benar atau enggak nih? Saya kira ada benarnya. Jadi Ada benarnya. sebenarnya. Tadi apa namanya, ruang digital itu kan di satu sisi sangat terbuka ya bagi Iya. siapapun untuk melihat konten kita gitu. Jadi untuk dalam beberapa hal yang kita anggap sensitif perlu kita batasi gitu. Misalnya adalah dengan membatasi orang-orang siapa saja yang bisa berteman dengan kita gitu, Oke, atau siapa oke. yang bisa berkomentar gitu. Jadi kita udah berusaha nih untuk kita udah toleransi, udah berkomentar dengan baik, tapi kok kadang kita bisa kepancing ya dengan pendapat orang. Nah, kalau kayak ada hal-hal tersebut yang datangnya dari luar eksternal, ya itu kita batasi saja gitu. Karena tidak bisa kita kontrol, kita mau berbusa-busa membalas dia. Kalau memang dia niatnya sudah memancing kita untuk melakukan ujaran kebencian ya susah. Jadi mending Iya. kita blokir gitu misalnya salah satunya. Atau dengan konten-konten kita yang kita batasi gitu, akunnya di private gitu. Atau misalnya kita buat grup khusus yang memang kalau mau gosip gitu, Iya. yang sesama teman ya sudah. Grup gitu. khusus ya. Grup khusus gitu. Atau curhatan-curhatan kita soal pekerjaan nggak mungkin bos kita ngeliat juga kan gitu. Iya, Kita iya, batasi gitu. Iya, Hal-hal kayak gitu penting sih. Iya. Sama kayak kita di dunia nyata aja. Kadang kalau kita lagi ngobrol hal satu A, yang B nggak diajak gitu, Iya. yang C nggak diajak gitu. Ah. Itu penting. Iya, karena dia nggak asik gitu ya. Nggak asik. Tapi kalau bikin akun anonymous itu, kalau Mbak Oli setuju nggak? Kalau gini, kalau kita itu kan dengan menggunakan akun profil kita yang Iya. sesuai dengan itu adalah bagian dari tanggung jawab pribadi Betul. kita, gitu ya. Jadi orang yang mengakses diri kita itu terverifikasi bahwa itu kita, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya orang dengan akun anonim cuma sekedar buat komentar gitu, sebenarnya orang berkomentar itu kan udah dari dulu, Mas. Iya. Mas Yosi pakaian merah aja bisa saya komentarin gitu Betul. ya. Kalau dulu kita cuma lihat TV gitu kan, kemudian paling kalau ada aktor yang jahat gitu, kalau lihat sinetron paling kita maki-makinya sekedar di rumah aja gitu. Iya. Kalau sekarang media sosial ada salurannya, ada kolom komentarnya Iya, iya, gitu, iya, yang anytime kita bisa melakukan itu gitu. Nah itu kemudian jadi kelihatan lah ini Iya, iya. sikapnya orang gitu, aslinya di media sosial gitu miniaturnya. Nah makanya kayak orang kadang bilangnya dunia nyata nggak kayak gitu, kenapa di dunia maya Betul. bisa kejebak seperti itu Iya, gitu. iya, iya. Ya itu tadi. Itu mungkin yang menyebabkan banyak orang yang aduh gua kayaknya pakai anonymous aja deh, kalau yang Iya. lain-lain saya jadi pasif aja dulu. Tapi kalau kita bayangkan di dunia nyata kayak, ini aku ngomong di belakang Mas Yosi, jaketnya jelek banget, tapi Mas Yosi nggak tahu siapa yang ngomong nih. Nah kan. Bagaikan akun anonymous itu tadi ya. Adalah ngomong temannya sendiri ternyata. Oke. Namanya juga ngomongin orang. Namanya juga ngomongin orang. Nggak ada yang mau bertanggung jawab kalau ngomongin orang ya. Oke, kalau apa yang harus dilakukan nih kalau kita menjadi sasaran perundungan di media sosial nih Mas Hamas? Nah ini biasanya Nah ini. Nah ya. kami kelompok remaja, paling sering jalannya kelompok remaja gitu. Perundungan, bullying gitu. Tapi Jangan salah Mas Hamas. Orang. Sekarang kan sudah ada yang menawarkan jasanya. jasa apa tuh? Jasa itu menyerbu aku. Jadi belum tentu Iya, remaja kelompok loh. Kayak bullying lewat kelompok itu juga banyak. Luar Beda biasa ya pendapat. Ayo, sekarang ya. pasukan gitu. Pasukan in English. Siapa aja bisa kena nih. Langsung semua. Apa namanya? Dasarnya tadi sebenarnya sama sih soal toleransi ya gitu. Jadi kalau kita udah toleran, nggak mungkin sih kita melakukan bullying kepada orang. Tapi kalau kita sebagai korban gitu, karena kita punya perbedaan, misalnya kita minoritas atau soal seksualitas, soal agama dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan adalah pertama kita batasi diri kita dulu dengan interaksi di ruang publik gitu. Itu untuk menjaga diri kita, mental kita terutama. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dianggap bullying itu sudah luar biasa sampai di DM gitu, pakai akun-akun palsu dan sebagainya, kita bisa komunikasi ke keluarga maupun ke instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan gitu, misalnya ada KPPA dan sebagainya, itu Komnas HAM dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Jadi upaya-upaya itu perlu kita lakukan, dan tentunya paling aman memang kita membatasi akun sosial media kita kalau kita merasa itu sesuatu yang berbeda, meskipun sebetulnya kebebasan ekspresi itu hak semua orang gitu. Yeah. Kita tidak kita pengennya berekspresi apa saja, siapapun bisa melihat perbedaan itu. Yeah. Cuma memang setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya gitu. Kita tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Soal tadi pasti selalu ada deh
masyarakat atau individu yang emang pengennya tuh menghina, pengennya tuh membuli, itu udah jadi tadi behaviornya mereka gitu. Jadi Mulutnya nggak bisa gitu. ditahan ya. Jadi yang paling aman untuk mental kita adalah kita membatasi, kecuali memang kita nganggap kita sudah siap menghadapinya gitu, sudah siap dengan Iya. hinaan-hinaan itu ya monggo sih. Gitu, balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi kalau udah sangkut pautnya dengan kriminalitas gitu, sudah Iya. ada tindakan yang Iya, iya. yang ofensif sekali, itu Benar. wajib kita bawa itu ke ranah hukum biar ada penjeraan bagi pelakunya. Iya. Tapi masalahnya begini kan, kadang-kadang saya sih setuju ya tadi ya, memperkuat diri itu udah paling benar ya. Karena kita bisa melaporkan, kita bisa membuat sebuah sistem teman-teman yang membela kita juga misalnya ya. Tetapi kalau ujung-ujungnya di kita lah gitu ya. Kadang-kadang kalau kitanya kuat, kita nggak gampang dirundung. Iya. Atau kita nggak gampang menjadi pundung juga. Kadang-kadang belum tentu dirundung, kita udah merasa pundung gitu ya. Ngeliat orang ekspresinya gini aja dari jauh, oh dia lagi ngeledek gua nih gitu. Padahal belum tentu. Gitu. Kalau ini ngobrolin masih Mas nih, peran siberkreasi menginspirasi warganet untuk bersikap toleran di media sosial yang pernah Mas Hamas kerjakan nih bersama siberkreasi, itu keren banget tuh gerakan nasional literasi digital ya. Iya. Muji diri sendiri sebenarnya kalau Iya. gitu. Harus. Siapa lagi yang memuji? Iya, saya jujur di siberkreasi dan yang berkaitan dengan isu toleransi baru saya alami beberapa tahun belakangan ini, setahun terakhir. Yang pertama adalah kita menyasar kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi sebetulnya bicara soal literasi digital itu adalah hak semua lapisan masyarakat. Iya. Salah satu kelompok rentan adalah kelompok penyandang disabilitas gitu. Ternyata meskipun dengan Inklusif ya. keterbatasan yang mereka alami, perlu juga kita support nih dalam literasi digital untuk mereka bisa survive juga di ruang digital, karena mereka punya potensi menjadi korban perundungan, menjadi korban ujaran kebencian juga jauh lebih besar dari kita sebagai non disabilitas itu. Lalu yang kedua juga ketika saya melakukan literasi digital di kelompok-kelompok masyarakat pedalaman gitu. Kemarin beberapa waktu lalu misalnya saya di Flores Timur, banyak hal Iya. toleransi yang saya pelajari bahkan dari mereka gitu. Ternyata mereka bisa dengan keanekaragaman itu mereka bisa berinteraksi di ruang digital dengan sangat baik gitu. Iya. Tidak hanya di dunia nyata. Nah, hal-hal itu yang perlu kita jadikan konten sebetulnya. Iya, Gitu. iya. Kita juga mesti jangan terlalu terfokus dengan isu-isu intoleran nih. Kita ikut bantu sharing meskipun kita mengkritik ya, tapi kita imbangi juga dengan konten-konten yang toleran. Jadi masyarakat juga algoritmanya tuh bisa, algoritma sosial medianya bisa kita tandingi gitu. Oh ternyata banyak kok ternyata masyarakat kita yang toleransinya sangat tinggi dengan implementasi di ruang nyata yang sedemikian rupa. Itu yang perlu kita perbanyak tuh. Kita tandingin, kita perang konten. Oke, perang konten ya. Saya suka dengan pendapat perang konten itu. Oke, untuk sebagai penutup nih, Mas Hamas sama Mbak Olis mungkin bisa memberikan tips-tipsnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersikap toleran di media sosial khususnya. Dari saya dulu. Boleh dari Mas Hamas, 2 lagu lah. Oke, satu lagu yang pertama. Intinya kalau saya 2 hal saja ya. Yang perlu ini terus kita tanami di pikiran kita adalah saring sebelum komentar dan saring sebelum sharing. Ini yang paling dasar. Jadi apapun yang mau kita lakukan di ruang digital, kita saring dulu, kita verifikasi dulu, kita kritisi dulu, ini udah tepat atau tidak. Baik di komentar maupun ketika kita sharing. Meskipun hanya sharing link doang ya, nah itu juga cukup perlu jadi perhatian. Termasuk cuman sharing link aja. Meskipun ya. hanya cuma sharing link. Iya. Itu banyak tuh perilaku menjelang tahun politik tuh. Betul, Untuk betul. berdebatnya mereka sharing link. Yes. Gitu. Padahal linknya juga abal-abal ternyata ya. Kalau Mbak Olis gimana? Kalau saya sebenarnya simpel, karena itu kembali ke individu diri kita ya, seharusnya kita tuh lebih mengenali diri kita sebelum kita ingin mengenali orang lain gitu. Jadi dengan begitu, ketika kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita juga akan menyebarkan rasa cinta kepada orang lain. Better di media sosial juga. Iya. Terima kasih Mas Hamas dan Mbak Olis. Yo. Saya itu kalau udah ngomongin soal sikap ya, etika itu saya ingat pernah melihat sebuah video ya. Ada pagar yang buka tutup, terus di 2 sisinya ada anjing. Ketika pagarnya tertutup, anjingnya menggonggong keras banget. Begitu Kak, pagarnya kebuka, anjingnya diem. Gitu. Pernah lihat nggak video seperti itu? Iya. Mungkin seperti itu pemirsa ya. Seperti Kalau kita mau juga bersikap toleran dan juga belajar untuk menghargai pendapat, ya memperlakukannya sama seperti orang yang kita sedang ngobrol di depannya. Karena saya percaya orang Indonesia itu sebenarnya punya rasa sopan dan etika yang kuat kok. Betul, Kita gitu. kalau udah bertatapan aja, tapi masalahnya jangan terlalu
nyaman makanya di ruang internet. Apalagi menjelang tahun politik, saya rasa ini perlu kolaborasi seperti tadi Mas Iya, Amos betul dan Mbak sekali. Olis Setuju. bilang. Kita harus menjadi orang yang lebih dewasa, menyikapi perbedaan-perbedaan supaya kita bisa menciptakan ruang digital yang inklusif, sehat, dan ramah. Siapa setuju di rumah angkat tangan? Banyak sekali yang angkat tangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Amos, Mbak Olis. Terima kasih buat pemirsa juga sudah menyaksikan. Thank you. Jangan lewatkan talk show literasi digital berikutnya. Saya Yusuf Mukalo pamit. Dah.